Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Azira dengan NIM 130142143. Saya di sini akan menjelaskan berita terkait dengan kasus korupsi bansos COVID-19 yang termuat dalam website CNN Indonesia. Dalam berita ini, Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Mawaka menjelaskan bahwa penyelidikan terkait kasus dengan korupsi bantuan sosial COVID-19 baru dilakukan menindaklanjuti fakta persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter dan kawan-kawan. Juliari Peter dan kawan-kawan ini menyeret sejumlah nama pejabat di Kemensos dan maupun DPR. Dalam proses persidangan Menteri Sosial, sejumlah nama Kemenkos dan DPR terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari ini menyebut membagi 1,9 juta paket bansos COVID-19 menjadi beberapa kelompok penyedia korupsi. Adapun kelompok tersebut yaitu yang pertama sebanyak 1 juta paket diberikan kepada kelompok Herman, Heri atau Ivo Wongkaren. Dan yang kedua 400.000 kuota untuk grup Ihsan Yunus atau Iman, Ikram atau Agustri Yugasmara. Yang ketiga, 300.000 kuota untuk kepentingan bina lingkungan. Dan yang keempat, 200.000 paket itu untuk Juliari sendiri. Pada 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima negara terkorup di Asia Tenggara. Hal tersebut didasarkan pada data Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Transparency International. Korupsi adalah salah satu penghambat suatu proses demokratisasi, pembangunan, dan pelayanan publik Indonesia. Korupsi selalu menjadi suatu permasalahan di negara ini. KPK tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 sampai 2021. Tercatat, jenis perkara tindak korupsi paling banyak yaitu penyuapan, sebanyak 775 kasus. Pada posisi ketiga, ada penyalahgunaan anggaran. Seperti kelompok saya yang dibahas yaitu korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum Kementerian Sosial. Mengkorupsi uang bantuan sosial yang seharusnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Mengingat kalimat, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi bangsa ini kekurangan pemimpin yang jujur dan amanah untuk rakyat. Ketika bangsa dilanda musibah yaitu wabah COVID-19, bahkan rakyat kelaparan dan sulit mencari pekerjaan, akan tetapi atasan rela mengambil jatah pangan yang seharusnya untuk rakyat. Korupsi dapat terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan, atau menurut Jack Bullon disebut sebagai greed, needs, opportunity, and expose. Salah satu alternatif pemberantasan korupsi yakni dengan pendidikan anti korupsi yang diberikan agar meningkatkan individu untuk memiliki nilai-nilai luhur sehingga memiliki kemampuan, keterampilan, kemauan, dan ketangguhan dalam menghilangkan korupsi. Dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Proses pendidikan anti korupsi dilakukan sejak peserta didik masuk pada jenjang pendidikan dasar atau individu masuk pada pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan perlu dimulai dari jenjang keluarga. B. Keberhasilan prosesnya dipengaruhi oleh perbedaan tahapan perkembangan seseorang. Pendidikan anti korupsi harus menyesuaikan dengan pada tahap apa seseorang sedang berkembang. Yang C, proses pendidikan anti korupsi memadukan antara pemahaman, penyadaran, dan pengalaman di semua segi kehidupan secara konsisten, baik itu di segi lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Untuk yang D atau yang terakhir,
Pendidikan anti korupsi merupakan kesatuan yang utuh dengan pendidikan karakter. Bagi generasi muda, tergantung dengan motivasi individu untuk bersikap anti korupsi. Dalam perilaku korupsi dapat dipastikan orang yang melakukan tindakan korupsi memiliki keminiman karakter, di mana terdapat banyak pelanggaran karakter dalam perilaku korupsi tersebut. Hal ini akan kita analisis sesuai dengan kasus yang kita bahas, yaitu mengenai korupsi yang menjerat oknum pemerintah, yaitu DPR dan Kemensos. Ada banyak pelanggaran karakter yang mereka lakukan, diantaranya yang pertama adalah jujur. Dalam perilaku korupsi, jujur tidak diterapkan karena mereka akan merekayasa dana yang ada dan mereka akan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Yang kedua adalah pelanggaran karakter integritas. Seseorang dapat dikatakan integritas itu biasanya mereka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sementara korupsi, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dengan begitu, perilaku korupsi dapat dikatakan perilaku yang tidak berintegritas. Yang ketiga, orang yang melakukan tindakan korupsi telah melanggar karakter religius, di mana biasanya orang yang memiliki karakter religius yang tinggi, dia percaya bahwa apapun yang mereka lakukan akan dilihat oleh Tuhannya, sehingga mereka akan berhati-hati terhadap kegiatan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, pelanggaran karakter moral, di mana oknum yang melakukan tindak pidana korupsi tidak memiliki nilai moral yang baik, karena mereka tidak dapat memandu jalannya pikiran, tindakan, perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi merupakan perilaku yang sangat melanggar norma dan juga melanggar karakter. Perilaku korupsi bukan hanya merugikan segelintir pihak saja, tetapi bahkan sampai merugikan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan karakter supaya tidak terjerumus ke dalam lingkaran hitam korupsi. Berperilaku jujur, membangun integritas, menjadi pribadi yang taat agama, dan juga mengedepankan moral, merupakan karakter-karakter yang harus kita bangun dan kita amalkan. Korupsi bukanlah sebuah prestasi yang harus kita tingkatkan, melainkan sebuah nilai hitam yang harus kita berantas dan kita tuntaskan secara tegas demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan juga negara.